Siapa yang mengatakan mimpi tidak bisa menjadi kenyataan? Semua mimpiku menjadi kenyataan. Allah memberikan aku mimpi, Allah takwilkan. Dan sebelum Allah takwilkan, aku simpan mimpi-mimpiku dengan menceritakannya kepada temanku. Dan ketika Allah menjadikan aku saksi, dan semua mimpiku Allah buka. Ketika masa kecil aku bermimpi, aku dibakar oleh api. Api itu dingin dan aku di dalam kobaran api dengan kitab yang besar. Aku menganggap itu adalah kitab suci Al-Quran karena waktu itu aku berusia 6 tahun. Dan ketika temanku membukukan Risalah Ar-Rahman, Allah berkata, bukalah mimpimu ketika engkau dibakar oleh api dan api itu dingin dan engkau bersama dengan kitab yang besar. Engkau mengatakan itu adalah kitab suci Al-Quran, itu adalah risalah Ar-Rahmanku. Dan Allah mengatakan itu, barulah aku teringat, dan ternyata itu adalah risalah Ar-Rahman. Aku menyangka itu adalah kitab suci Al-Quran. Dan Allah lah yang mentakwil mimpiku. Ketika aku bermimpi, aku diiringi oleh cahaya Ruhullah Kudus Isa bin Maryam ke lapangan yang luas. Aku diiringi pilar cahaya hingga ke hadapan Allah di bilik tabir. Ketika aku sampai di sana, orang-orang yang tidak aku kenal datang di hadapanku, dan mereka memandang Allah di bilik tabir, tapi aku memandang mereka. Dan saat itu aku bertanya, siapa mereka? Kenapa mereka ada pula di sini? Dan ketika mereka berbaris dengan jarak yang jauh dan lapangan yang luas, aku berkata, kenapa mereka sedikit? Dan Allah mentakwil mimpiku. Allah berkata, bukalah mimpimu tahun 2006. Mereka adalah saksiku. Mereka di tempat tersendiri. Dan mereka sedikit, hanya berjumlah 313 orang. Mereka adalah saksi-saksi Allah. Itulah yang Allah katakan. Dan orang itu yang datang kepada aku saat ini. Orang-orang yang tidak aku kenal dari berbagai negara datang kepada aku saat ini. Datang memanggil hamba-hamba Allah, menyampaikan risalah Allah. Bukan datang ke rumahku, bukan berkumpul di rumahku, akan tetapi datang memanggil hamba-hamba Allah, menyampaikan risalah Allah, memanggil hamba-hamba Allah untuk bersedekah kepada saudara Palestina. Allah akan memberikan kita golongan kanan, golongan yang Allah muliakan di yaumul mahsyar kelak. Allah memperlihatkan kepadaku tempat golongan kanan itu, orang-orang yang pahalanya menyamai pahala suhada di yaumul mahsyar. Di sisi pejuang agama Allah, orang-orang yang mati syahid. Dan Allah matikan aku dengan nikmat syuhada. Allah takwil mimpi-mimpiku. Ketika aku bermimpi, suara Allah memenuhi langit. Allah berkata, wahai anak muda, sadarlah hidup sementara. Lalu bumi ini hancur. Bumi ini seperti kapas yang berterbangan. Semua hancur dan mengerikan sekali. Dan aku menyangka dosa-dosaku begitu banyak, dan aku diingatkan oleh Allah, wahai anak muda, sadarlah hidup sementara. Dan Allah berkata, bukalah mimpimu tahun 2009. Ketika suaraku memenuhi bumi, hancurlah bumi karena keagungan suaraku. Dan Allah berkata, jika suaranya memenuhi bumi, hancurlah bumi, maka suaranya disambungkan kepada saksinya. Allah berkata, sebagaimana Musa ingin melihat wajahku, hancurlah, lenyaplah gunung-gunung, begitu juga dengan bumi. Ketika suara Allah diperdengarkan, hancurlah bumi. Makanya Allah dengan kasih sayang, dengan rahman-Nya kepada kita, memanggil kita dengan menyambungkan suaranya kepada saksinya. Allah berkata, bukalah surah Az-Zumar ayat 69. Di sanalah saksi-saksi. Dan aku bermimpi langit merah seperti kelopak bunga mawar. Aku berkata, aku akan bertemu dengan Allah sesaat lagi kiamat. Dan Allah takwilkan mimpiku. Dan ternyata mimpi itu juga Allah takwilkan. Karena di dalam mimpi itu aku merasakan kiamat sangat dekat dan aku rindu kepada Allah. Dan apakah aku tahu mimpi itu adalah tentang kiamat? Dan ketika aku membaca surah Ar-Rahman, aku menemukan ketika langit merah seperti kelopak bunga mawar, dan itu akan kiamat. Dan Allah mentakwilkan. Dan banyak mimpi yang Allah takwilkan. Aku tidak tahu kenapa Allah menjadikan aku saksi, akan tetapi Allah berbicara kepadaku sejak kecilku. Bahkan aku pernah ingin membuangnya.
Karena aku tidak memahaminya, aku tidak mau, aku takut ketika seseorang datang kepadaku, terimalah takdirmu, padahal aku tidak mengenal orang itu. Akan tetapi dia mengingatkan, apakah kamu bisa menolak hadiah dari Allah? Lalu dia mengatakan, itu adalah takdirmu. Dan aku mengaku, ya aku benar-benar menerima perkataan Allah dan aku ingin menghilangkannya. Dan banyak mimpi yang Allah takwilkan, orang-orang yang tidak aku kenal, yang Allah katakan mereka adalah saksiku, itu datang kepadaku saat ini, datang membantu membagikan risalah Allah, dan mereka lah